Hai, halo, perkenalkan nama saya Ayu Melawati Parwata. Saya berasal dari Inspektorat Kabupaten Buleleng. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi berakhlak, salah satunya adalah adaptif. Eh, Lalu, apa itu definisi dari adaptif? Adaptif diartikan sebagai kemampuan individu untuk mempertahankan kelangsungannya dalam sebuah organisasi. Lalu, apa perlunya sebuah adaptif itu diaktualisasikan? Itu ada 4 sebab, yaitu yang pertama adanya perubahan lingkungan strategis, yang kedua adanya kompetensi antar instansi pemerintah, yang ketiga perubahan iklim, dan yang keempat adanya perkembangan teknologi. Saya akan menjelaskan mengenai keempat sebab tadi. Yang pertama adanya perubahan lingkungan strategis. Perubahan lingkungan strategis itu adanya berasal dari pengaruh globalisasi yang memberikan tantangan yang tidak mudah pada praktek-praktek administrasi publik, proses kebijakan publik sampai pada penyelenggaraan pemerintah. Ketika perubahan dikatakan konstan, namun pertumbuhan nilai sosial ekonomi masyarakatnya terus meningkat, maka secara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Lalu yang kedua, kompetensi di sektor publik. Dalam sektor bisnis kompetensi, lumrah untuk dilakukan oleh para pelaku usaha. Dengan situasi tersebut, pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan kinerja dan produktivitas yang tinggi agar mampu bertahan dan bersaing di pasaran, yang nantinya akan dapat menciptakan produk yang uh, dapat menciptakan produk yang baik, yang sesuai dengan minat dan daya beli masyarakat. Yang ketiga, adanya komitmen mutu. Komitmen mutu di sini adalah penekanan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 12, yang berisi tentang sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari interferensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Lalu yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini sendiri tidak hanya ditandai dengan adanya pembangunan sebuah sistem saja, namun juga dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, budaya kerja, mentalitas, dan aksesibilitas hak pelayanan. Aksesibilitas hak pelayanan sendiri ini lebih ke tidak mendiskriminasikan pelayanan. ASN dalam hal ini adalah sebagai pelayan masyarakat, harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu tinggi, efektif dan efisien, serta tidak mendiskriminasikan dalam hal pelayanan. Rumusan karakteristik VUCA itu ada 4, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kreativitas. Kreativitas itu adalah kemampuan untuk berimajinasi atau menemukan sesuatu yang baru. Dimensi kreativitas sendiri dibagi menjadi 4, yaitu fluency, flexibility, elaborasi, dan originalitas. Selanjutnya adalah organisasi adaptif. Fondasi dari organisasi adaptif itu ada 3, yaitu landscape, pembelajaran, dan kepemimpinan. Ciri penerapan dari budaya adaptif pada pembentukan budaya organisasi berkinerja tinggi antara lain ditunjukkan dengan 1, organisasi harus punya tujuan yang jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, terciptanya kepercayaan berbagi tanggung jawab. Yang ketiga, terdapat perilaku yang menunjukkan tanggung jawab. Selanjutnya adalah ASN yang bekerja ekstra dengan memberi ide atau gagasan. Yang kelima, unsur pemimpin yang memberi tantangan kepada ASN. Dan yang keenam adalah organisasi yang didorong menuju kesuksesan baik secara intelektual, finansial, sosial, maupun emosional. Di mana di sini ASN diharapkan dapat menerima perubahan baik secara teknologi maupun dinamika dalam berbudaya di lingkungan kerja masing-masing. Ciri dari budaya
adaptif adalah dalam lembaga pemerintahan antara lain, 1. Dapat beradaptasi dengan budaya lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan dari berbagai aspek kepentingan yang terkait dengan kinerja setiap instansi. Perilaku adaptif itu dibagi menjadi 2, yaitu organisasi adaptif dan perilaku adaptif yang berasal dari individu. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Sedangkan perilaku adaptif yang berasal dari individu, juga perilaku adaptif juga berlaku dan dituntut terjadi pada setiap individu. Individu yang adaptif dan terampil semakin dibutuhkan di dunia kerja maupun di industri lainnya yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, perlunya soft skill dan kualifikasi yang mumpuni serta mampu mentransformasikan teknologi menjadi produk yang nyata dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Lalu bagaimana cara membangun organisasi yang adaptif? Itu ada 3 cara. Yang pertama, membuat tim yang diarahkan sendiri. Yang kedua, menjembatani silo, melakukan keterlibatan karyawan. Dan yang ketiga, menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif. Pemerintahan yang adaptif itu seperti apa? Pemerintahan adaptif tergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi. Indikatornya, 1. Adanya pengembangan sumber daya manusia yang adaptif. Yang kedua, penguatan organisasi adaptif. Yang ketiga, adanya pembaruan institusional adaptif. Salah satu studi kasus yang saya ambil dari kasus adaptif ini adalah munculnya kasus COVID-19 yang 2 tahun lalu merebak di Indonesia. Di mana di sini pemerintah Indonesia sangat proaktif dalam memberikan percepatan penanganan kasus COVID-19. Hal ini bisa dilihat dari gencarnya pemerintah dalam pembelian vaksin, lalu pemerintah juga membuat salah satu software yaitu Peduli Lindungi, di mana software atau aplikasi tersebut digunakan untuk memudahkan dalam men-tracing para penderita COVID-19. Yang diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut, pemerintah menjadi tahu dan mempunyai catatan yang akurat mengenai berapa kasus positif dan berapa yang sudah ditangani atau berapa jumlah orang yang sudah meninggal. Di sini adanya percepatan informasi berbasis teknologi memudahkan dalam pemberian pelayanan yang prima bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi sadar dan paham akan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.